Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1536 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai ayat 29 di bawah perikop kepada jemaat di Tiatira. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api, dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabi yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahkan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari kemarin dan ke depan nanti, kita akan belajar dari surat yang ditujukan kepada 7 jemaat. Kita sudah belajar dari jemaat di Efesus, di mana Tuhan Yesus Sang Firman itu sendiri menegur keras jemaat di Efesus. Jemaat yang hebat, luar biasa, tapi sayang mereka kehilangan kasih mula-mula. Kita juga sudah belajar dari jemaat di Smyrna, yang dicobai iblis dengan luar biasa, sehingga mereka sangat-sangat menderita, susah, miskin. Tapi di hadapan Tuhan, mereka kaya di dalam Kristus. Haleluya.
Kita juga sudah belajar kemarin tentang jemaat di Pergamus. Jemaat yang hadir di tengah-tengah iblis tinggal. Yang saya ibaratkan jemaat di Pergamus ini mereka seperti tinggal di kandang singa, saudara. Karena jemaat ingin tetap hidup. Jemaat ada yang mulai kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang diajarkan atau dianut Bileam yang sangat-sangat sesat. Ajaran yang paling dibenci Tuhan. Kenapa Tuhan benci? Karena ajaran itu mengajarkan jemaat untuk menjauh dari Tuhan. Betul mereka ada di lingkungan gereja. Mereka melayani, tapi hati mereka menjauh dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan sangat benci ajaran-ajaran sesat seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang terjadi saudara belakangan ini. Saudara lihat di Eropa, di Amerika. Umat Tuhan mulai meninggalkan Tuhan. Mulai menjauh dari Tuhan. Saudara, saya menangkap inilah yang sebenarnya yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Hati-hati saudara. Dengan ajaran-ajaran sesat. Yang ingin sekali memisahkan kita dengan Tuhan. Ada jemaat yang memuji Tuhan luar biasa, menyembah Tuhan luar biasa. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, mulai bengong saudara. Tubuhnya ada di gereja, tapi pikirannya mengembara ke sana kemari. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang firman Tuhan ini mau kritik kepada kita. Jangan sampai badan kita ada di rumah Tuhan, tapi hati kita menjauh. Saudara, mari kita mau belajar fokus kepada Tuhan. Amin. Memandang kepada Tuhan. Di saat firman Tuhan disampaikan kita mau fokus belajar firman. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di jemaat di Pergamus. Dan hari ini kita akan kupas tuntas tentang jemaat yang ada di Tiatira. Perhatikan ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Haleluya. Saudara perhatikan, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Haleluya. Kalau bisa saya artikan, Tuhan melihat jauh ke dalam hati mereka. Ya, yang matanya bagaikan nyala api. Artinya Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Dan sudah perhatikan, kakinya bagaikan tembaga. Saya melihat Tuhan memperhatikan setiap langkah kaki dari umatnya, dari saudara dan saya, anak-anaknya. Haleluya. Tuhan melihat hati kita. Tuhan menyertai dan memperhatikan setiap langkah yang kita ambil, saudara. Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan. Haleluya. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir ini lebih banyak daripada yang pertama. Haleluya. Saudara, dari ayat ini kita dapat menangkap pesan bahwa Tuhan Yesus mengakui segala pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat di Tiatira ini. Baik itu kasih mereka, luar biasa saudara. Pelayanan mereka, luar biasa. Ketekunan mereka, luar biasa. Tuhan tahu. Perhatikan ayat 20. Ayat 20 ini Tuhan mulai mengkritik mereka. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabiam mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mencela jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya Nabia. Saudara, sampai di situ dulu. Kita tahu bahwa Izebel ini dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 33. Saya bacakan buat kita sekalian supaya kita tahu siapa Izebel ini. Ahab, anak Omri,
menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Amin. Dari ayat ini, kita dapat melihat dan mengetahui bahwa Izebel ini adalah istri dari Raja Ahab. Saudara lihat di sana bahwa Izebel inilah yang menarik Raja Ahab untuk menyembah berhala. Dan Alkitab mengatakan perbuatan itu menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati saudara. Jemaat Tuhan kalau tidak peka, tidak kritis, bisa jadi korban saudara. Saya kasih contoh. Ada berapa banyak jemaat yang sudah bukan lagi menyembah Tuhan Yesus, tapi sudah menyembah pendetanya. Itu berhala, saudara. Berhala itu sesuatu hal yang tidak lagi menyembah Tuhan, itu namanya berhala. Kalau gara-gara pekerjaan saudara, akhirnya saudara tidak beribadah, tidak melayani, pekerjaan saudara berhala. Usaha saudara bisa jadi berhala. Kalau gara-gara saudara punya usaha, saudara nggak beribadah kepada Tuhan, berarti usaha saudara sudah menjadi berhala di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik saudara. Jemaat belakangan ini sudah bukan lagi menyembah Tuhan Yesus, tapi sudah menyembah pendetanya. Sudah sangat-sangat fanatik dengan pendetanya, saudara. Kalau bukan pendeta ini yang khotbah, saya nggak mau gereja. Nah itu tanda saudara sudah mulai menyembah berhala. Seharusnya siapapun yang melayani firman, kita harus duduk diam dengar dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bukan melihat siapa yang berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau gereja saudara sudah mengalihkan fokus, sudah tidak lagi kepada Tuhan, sudah kepada pendetanya, hati-hati saudara. Pendeta itu sudah menjadi pusat penyembahan. Sudah bukan lagi Tuhan Yesus yang disembah. Itu penyembahan berhala. Kalau saudara perhatikan, kemarin sudah sempat saya singgung dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Kalau saudara memperhatikan ayat itu, di dalamnya Tuhan menegur ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya karunia, bernubuat, melakukan mujizat, mengusir setan, saudara. Tapi kenapa mereka ditolak oleh Tuhan Yesus? Karena mereka sudah menyesatkan jemaat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan popularitas mereka, mereka seperti Lucifer yang ingin disembah seperti Allah. Hati-hati, saudara. Makanya dari Yohanes Pembaptis kita belajar, biar Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Jangan diputar-putar, saudara. Jangan sampai Yesus yang ada di dalam diri kita, yang tadinya kita awali pelayanan, kita merintis waktu masih merintis dari bawah, Yesus yang ada di dalam hati kita. Kita bawa jemaat untuk menyembah Tuhan Yesus, tapi ketika jemaat mulai banyak, saudara, mulai populer, Yesus sudah mulai kita geser, sudah mulai ego kita yang ada di depan. Ini yang menjadi masalah. Kalau seperti itu, saudara sedang menghantar jemaat menyembah pada penyembahan berhala. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dengar baik, sesuatu yang membuat kita tidak lagi menyembah Tuhan Yesus, itu pasti penyembahan berhala.
Kalau dalam khotbah pendeta saudara yang diceritakan adalah dirinya sendiri, wah kesaksian tentang dirinya sudah bukan lagi firman yang dia ceritakan. Itu tanda pendeta saudara mulai mengarahkan saudara untuk menyembah dia pendeta, bukan lagi menyembah Tuhan. Saudara, hamba-hamba Tuhan dengar baik. Yang kita sampaikan di saat kita membawa firman Tuhan, fokus kita pada Yesus. Amin. Yang kita ceritakan Tuhan Yesus. Bukan cerita kesaksian kita diberkati. Bukan, oh saya pelayanan ke sana kemari. Bukan itu yang kita ceritakan. Itu bukan kabar baik, saudara. Itu bisa saja tipu-tipu, gosip, dan sebagainya. Saudara, yang harus kita ceritakan adalah firman Tuhan. Cerita tentang Tuhan, bukan cerita tentang kita. Dari awal sampai akhir kesaksian tok. Firman nggak dibacakan. Nah ini jadi masalah. Saudara mau tahu ciri-cirinya? Pembukaannya yang dia ceritakan dia. Nanti firman Tuhan baru dia tutup baca firman Tuhan. Itu namanya cocok-cocok logi, saudara. Saudara memaksa, memerkosa firman supaya setuju dengan apa yang sudah katakan. Yang seharusnya, saudara, firman dulu yang menjadi dasar. Bukan saudara sudah bangun atap, dasarnya belum. Dasari dengan firman, baru bangunan itu berdiri baik. Bukan atap saudara sudah bangun, tembok saudara sudah bangun, tapi dasarnya belum. Ketika ada masalah, hancur. Saudara jemaat Tuhan, ketika saudara melihat hamba Tuhan saudara seperti itu, kritik, tegur sebagai bentuk kasih kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membiarkan, bahaya saudara. Saudara akan hanyut juga dengan pengaruhnya. Saudara akan terbawa arus. Saudara, kalau saudara mengasihi hamba Tuhan saudara, tegur mereka. Jangan diam, tegur mereka. Amin. Ketika mereka sudah berjalan di jalan yang nggak benar, saudara, sudah mulai fokus kepada dirinya, egosentris, tegur mereka. Amin. Supaya mereka sadar kembali ke jalan yang benar. Haleluya. Saudara, kembali ke jemaat di Tiatira. Jemaat di Tiatira diperdaya atau dikuasai oleh roh Isabel. Isabel ini adalah perempuan, gambaran perempuan yang dominan. Di dalam keluarga, kalau istri yang dominan daripada suami, itu mengindikasikan ada roh Isabel dalam keluarga saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam rumah tangga saudara, yang mengatur semua, yang jadi komandan itu adalah istri saudara, itu mengindikasikan roh Isabel sangat kuat di dalam rumahmu. Saudara, ada banyak orang kan, suaminya kolonel, istrinya brigjen. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara pincang di sana. Ini bahaya saudara. Firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kan ada banyak kebebasan yang sangat luar biasa. Saudara, istri berkarir, istri lebih banyak pendapatan dari suami, pendapatannya lebih besar daripada suami, lebih sukses, lebih populer dari suami, sedangkan suami hanya jadi supir, hanya kerja tani, atau bantu-bantu, atau tidak dapat pekerjaan, hanya istri yang bekerja sehingga istri dominan. Merasa dia paling hebat. Ini bahaya saudara. Firman Tuhan dengan jelas, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak mengajarkan, hai istri, tunduk kepada suamimu, jadilah pemimpin suamimu. Tidak. Istri harus tunduk kepada suamimu. Saudara, hati-hati, roh Isabel sedang merajalela sekarang ini. Sehingga tidak heran saudara, banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, suaminya hamba Tuhan, tapi yang mengontrol semua, yang berkuasa adalah istrinya, ibu gembala. Sehingga banyak orang yang lebih takut ibu gembala daripada pak pendetanya. Hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, dengar baik, tunduk kepada suami. Amin. Jangan sampai roh Isabel menguasai. Bapak-bapak, dengar baik, kasihi istrimu.
Jangan mentang-mentang sudah mendengar firman Tuhan itu, terus saudara mau berkuasa penuh, memerintahkan dan menjadikan istrimu babu, saudara. Saudara bertobat. Itu tanda saudara tidak mengasihi istrimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus ada di dalam diri kita. Saudara, selalu saya katakan di saat saya memberkati pernikahan, saya percaya kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, oh pasti rumah tangga itu bahagia. Kalau rumah tangga bahagia, kesanalah Tuhan perintahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Roh Isabel merajalela saudara belakangan ini. Sehingga banyak orang yang menjadi anggota isti, ikatan suami takut istri. Bukan berarti, oh kita mentang-mentang mau mengintimidasi istri kita. Tidak. Kasihi mereka. Istri tunduk kepada suami. Hati-hati saudara, yang istri-istri dominan, yang mendengarkan firman pagi hari bertobat. Saudara, terlebih lagi dalam kasus ini, Isabel ini, dia mengaku seorang nabi, padahal dia bukan nabi. Ini membicarakan tentang roh penyesat. Tambah lagi dia mengajar, oh artinya ini ada penyesatan yang sangat kuat di akhir zaman ini. Kalau kita, hamba Tuhan, jemaat tidak kritis, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan terbawa arus penyesatan. Jangan hanya amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspada. Kalau sudah melenceng dari firman, kritik. Untuk menjaga iman saudara. Amin. Kritik nggak apa-apa. Yang penting kritik membangun. Amin. Jangan sampai saudara karena nggak suka sama orang itu walaupun baik, yang dikatakan oleh orang karena aku sudah nggak suka tetap aja saudara kritik. Itu bukan kritik membangun tapi menghancurkan. Kritik membangun ketika ada yang salah, menyampaikan firman, ada yang salah dengan kehidupan orang, tegur supaya saudara tidak dituntut oleh Tuhan. Ayat 21 dan ayat 22. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaan besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan waktu bagi jemaat yang telah terpapar dengan roh Isabel untuk bertobat. Karena kalau tidak bertobat, mereka akan ditimpakan dengan kemalangan demi kemalangan. Akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka akan dilemparkan dalam kesukaran besar. Saudara yang dikasihi Tuhan yang mendengar kabar baik ini, bertobat. Kalau saat ini kita masih hidup, bukankah ini adalah kesempatan emas buat kita untuk bertobat? Gunakan kesempatan ini untuk bertobat. Mungkin tanpa saudara sadari, saudara sudah terpapar dengan penyembahan berhala. Saya kasih contoh sekali lagi. Contoh orang-orang yang tanpa dia sadari telah menyembah berhala. Ketika saudara tidak beribadah di hari Minggu ini, padahal saudara ada waktu untuk pergi beribadah. Saudara lebih memilih bekerja, saudara lebih memilih buka usaha. Atau ada yang memilih, mending saya ke rumah kekasih hati. Apalagi di Bali sekarang hujan-hujan, saudara. Daripada pergi ke gereja basah, nanti pulang sakit. Nah, saudara belum pergi, saudara sudah beriman sakit. Saudara tahu, Tuhan menguji kita, kesetiaan kita, ketika hujan datang. Orang-orang yang tersaring yang datang ke gereja itulah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka lah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi mereka yang, takut saya sakit nanti pulang. Saudara tidak setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara seperti itu salah satu saudara sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Kalau saudara masih hidup, itu menandakan Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Sehingga Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar dari jemaat di Tiatira. Yang pertama saudara, Tuhan melihat dan memperhatikan selalu langkah kaki kita kemana kita pergi. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan hati saudara tulus.
ketika saudara mengikut Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita belajar, Tuhan tahu semua apa yang kita kerjakan. Mungkin orang-orang baik itu pendeta saudara, bos saudara, orang tua saudara, tidak melihat, tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amin. Tuhan tahu. Yang ketiga, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, saudara. Belakangan ini banyak sekali pengajaran baru yang aneh-aneh, saudara. Yang ujung-ujungnya pasti sesat. Pasti nggak benar, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Kalau ada yang terpapar dengan ini, saudara bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh itu mau mengalihkan fokus saudara kepada Tuhan. Sehingga saudara sadar atau tidak sadar menjadi penyembah berhala. Sudah bukan Tuhan Yesus lagi yang ditonjolkan. Saudara hati-hati, saudara. Hati-hati. Banyak penyesat. Kalau kita tidak waspada, saudara, kita bisa terseret di dalam penyesatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tersesat dan mendengarkan firman Tuhan ini, masih ada waktu. Kalau sudah masih bernapas, masih hidup, masih ada waktu. Bertobat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Masa muda mereka diberkati. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang sedang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi setiap pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.